Jika kamu berpikir kaki lemah hanyalah bagian dari penuaan, pikir ulang. Setiap tahun, jutaan lansia mengalami jatuh yang melemahkan. Banyak di antaranya bisa dicegah dengan satu nutrisi sederhana. Bayangkan berusia 94 tahun dan masih berjalan percaya diri, menaiki tangga dengan mudah, serta tak pernah takut jatuh. Ini mungkin, dan rahasianya ada pada satu vitamin yang sering terabaikan. Banyak orang tak sadar bahwa kehilangan otot bukanlah hal yang tak terelakkan. Itu sesuatu yang bisa kamu lawan. Dengan pendekatan tepat, kamu bisa menjaga kaki tetap kuat, stabil, dan siap untuk apa saja. Jadi, apa vitamin penting ini, dan bagaimana ia bisa mengubah mobilitasmu? Mari kita ungkap kebenarannya. Jika kamu belum berlangganan, langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video. Nutrisi vital untuk kaki kuat. Ketika orang memikirkan vitamin D, mereka biasanya mengaitkannya dengan tulang kuat. Meski benar, perannya dalam kekuatan otot dan gerakan sama pentingnya, khususnya bagi lansia. Tanpa cukup vitamin D, otot melemah, keseimbangan memburuk, dan risiko jatuh meningkat drastis. Pertimbangkan ini. Lansia yang mengonsumsi suplemen vitamin D 23% lebih kecil kemungkinannya jatuh dibanding yang tidak, menurut studi di Jurnal Masyarakat Geriatri Amerika. Penelitian dari Jurnal Endokrinologi Klinis Metabolisme menemukan bahwa kadar vitamin D rendah terkait dengan otot kaki lemah dan kecepatan berjalan lambat pada lansia. Mengapa ini terjadi? Salah satu alasan utama adalah vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium secara efisien. Saat vitamin D kurang, penyerapan kalsium menurun, yang berdampak buruk pada tulang dan otot. Seiring waktu, ini bisa menyebabkan deteriorasi otot, kaki lemah, dan risiko patah tulang meningkat. Konsekuensi serius dari rendahnya vitamin D adalah sarkopenia, hilangnya massa dan kekuatan otot terkait usia. Hampir 50% orang di atas 80 mengalami sarkopenia, dan kekurangan vitamin D memperburuk kondisi ini. Kehilangan otot ini menyebabkan kerapuhan, kesulitan berjalan, dan kemungkinan jatuh lebih besar, membuat kemandirian sulit dipertahankan. Kabar baiknya, memastikan asupan vitamin D cukup bisa mencegah masalah ini. Sumber terbaik meliputi sinar matahari berjemur 15-30 menit setiap hari bisa meningkatkan kadar vitamin D. Sumber makanan, ikan berlemak, salmon, tuna, produk susu yang diperkaya, dan kuning telur kaya vitamin D suplemen. Jika tak cukup dari makanan dan matahari, dokter mungkin merekomendasikan suplemen vitamin D. Jika ingin tetap aktif, hindari jatuh, dan jaga kaki kuat seiring usia, vitamin D bukan pilihan, itu keharusan. Memprioritaskan nutrisi ini hari ini berarti otot lebih kuat, keseimbangan lebih baik, dan kemandirian lebih lama di masa depan. Mengapa lansia lebih rentan kekurangan vitamin D? Kekurangan vitamin D sangat umum di kalangan lansia, dan akibatnya bisa parah. Penelitian menunjukkan, lebih dari 60% lansia memiliki kadar vitamin D tak cukup, menurut survei pemeriksaan kesehatan dan gizi nasional. Jatuh dan patah tulang 2 kali lebih sering pada lansia dengan vitamin D rendah, seperti dilaporkan Jurnal Endokrinologi Klinis Metabolisme. Wanita di atas 65 yang mengonsumsi suplemen vitamin D 22% lebih kecil kemungkinannya alami patah pinggul, menurut Jurnal Kedokteran New England. Tapi mengapa kekurangan vitamin D begitu luas pada lansia? Jawabannya ada pada perubahan tubuh seiring usia. Salah satu faktor utama adalah kulit yang menua menghasilkan lebih sedikit vitamin D saat terkena matahari. Pada orang muda, kulit efisien mengubah sinar matahari jadi vitamin D, tapi kemampuan ini menurun seiring waktu. Ini berarti meski lansia menghabiskan waktu di luar, mereka mungkin tetap kesulitan menghasilkan cukup vitamin D secara alami. Masalah bertambah karena banyak lansia jarang keluar. Masalah mobilitas, kondisi kesehatan kronis, atau perubahan gaya hidup, seperti pindah ke panti jompo atau hindari sinar matahari berlebih, bisa batasi aktivitas luar. Kurang paparan matahari berarti lebih sedikit peluang tubuh memproduksi vitamin D. Pola makan juga berperan. Makanan kaya vitamin D tak selalu rutin ada di menu lansia, dan tanpa cukup ikan berlemak, susu diperkaya, atau kuning telur, asupan makanan saja sering tak cukup untuk jaga kadar optimal. Akibat rendahnya vitamin D bisa serius. Tulang lemah, kekuatan otot berkurang, dan keseimbangan terganggu semua tingkatkan risiko jatuh, patah tulang, dan hilangnya kemandirian. Untuk lawan kekurangan,
Lansia harus fokus pada paparan matahari aman, makan makanan kaya vitamin D, dan konsumsi suplemen jika perlu. Langkah sederhana seperti jaga kadar vitamin D tepat bisa berarti tulang lebih kuat, mobilitas lebih baik, dan hidup lebih sehat serta aktif di usia tua. Jika kamu masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan komentar 1 di bawah untuk beritahu aku bahwa kamu masih bersamaku. Tanda-tanda kekurangan vitamin D. Bagaimana tahu jika kamu tak cukup vitamin D? Banyak orang tak sadar mereka kekurangan, hingga gejala mulai pengaruhi hidup sehari-hari. Berikut beberapa tanda peringatan paling umum untuk diwaspadai. Kelemahan dan ketidakstabilan kaki. Apakah kakimu terasa goyah saat berdiri atau berjalan? Otot lemah adalah salah satu tanda awal kekurangan vitamin D. Karena vitamin D berperan kunci dalam fungsi otot, kadar rendah bisa sebabkan kelemahan, buat jatuh lebih mungkin, khususnya pada lansia. Sering jatuh. Jika kamu tersandung atau jatuh lebih sering dari biasanya, jangan abaikan. Studi tunjukkan bahwa kadar vitamin D rendah bisa ganggu koordinasi otot dan keseimbangan, tingkatkan risiko jatuh berbahaya. Nyeri tulang dan sendi. Vitamin D bantu tubuh serap kalsium, yang esensial untuk tulang kuat. Tanpa cukup vitamin D, tulang melemah, sebabkan nyeri di kaki, sendi, dan punggung bawah. Seiring waktu, ini bisa picu kondisi seperti osteoporosis, buat patah tulang lebih mungkin. Penyembuhan luka lambat. Kesulitan dengan luka atau sayatan yang sembuh lebih lama dari biasa? Vitamin D berperan dalam perbaikan jaringan dan fungsi imun. Kekurangan bisa perlambat proses penyembuhan dan buatmu lebih rentan infeksi. Kram dan kejang otot kaki. Apakah kamu bangun dengan kram kaki menyakitkan di malam hari? Vitamin D atur kadar kalsium dan magnesium dalam tubuh. Keduanya krusial untuk kontraksi otot. Kekurangan bisa sebabkan kejang otot sering, kram, dan ketidaknyamanan keseluruhan. Apa yang harus dilakukan jika kamu melihat gejala ini? Jika salah satu tanda peringatan ini terasa familiar, tes darah sederhana bisa menentukan apakah kadar vitamin D-mu rendah. Kabar baiknya, kekurangan ini mudah diperbaiki melalui paparan matahari yang aman, perubahan pola makan, atau suplemen. Bertindak hari ini bisa membantu mencegah jatuh, kurangi nyeri, dan jaga otot serta tulangmu kuat selama bertahun-tahun. Cara meningkatkan kadar vitamin D-mu. Sekarang kamu paham pentingnya vitamin D. Mari jelajahi cara terbaik untuk memastikan asupannya cukup. 1. Dapatkan lebih banyak sinar matahari. Cara paling alami untuk tingkatkan vitamin D adalah melalui sinar matahari. Namun, seiring usia bertambah, kulit kita jadi kurang efisien menghasilkan vitamin D, sehingga paparan matahari rutin makin penting. Untuk maksimalkan produksi vitamin D, habiskan 20-30 menit di luar beberapa kali seminggu. Paparkan lengan dan kaki. Targetkan paparan matahari siang, antara pukul 10 pagi dan 2 siang, saat sinar UVB paling kuat. Tinggal di daerah berawan atau dingin, pertimbangkan pakai lampu vitamin D untuk simulasi sinar matahari. 2. Makan makanan kaya vitamin D. Meski pola makan saja mungkin tak cukup penuhi kebutuhan vitamin D, memasukkan makanan kaya vitamin D bisa bantu jaga kadar yang memadai. Sumber terbaik meliputi ikan berlemak salmon, makarel, sarden, dan tuna. Porsi 100 gram salmon beri hampir 570 IU vitamin D. Kuning telur, tiap kuning telur punya sekitar 40 IU vitamin D. Produk susu, yogurt, dan keju sering diperkaya vitamin D. Jamur, satu-satunya makanan nabati yang alami hasilkan vitamin D saat terkena matahari. Jika pola makanmu kurang makanan ini, suplemen mungkin diperlukan. 3. Konsumsi suplemen vitamin D. Banyak lansia sulit dapat cukup vitamin D dari matahari dan makanan saja. Makanya, suplemen jadi cara paling andal untuk jaga kadar optimal. Dosis yang direkomendasikan: 600 IU per hari untuk dewasa usia 50-70 tahun. 800-2000 IU per hari untuk dewasa di atas 70 tahun. Jenis terbaik. Vitamin D3, kolekalsiferol, lebih efektif daripada vitamin D2. Konsumsi bersama makanan berlemak sehat karena vitamin D larut dalam lemak. Konsultasi dokter sebelum mulai suplemen untuk tentukan dosis tepat bagimu. 4. Kombinasikan vitamin D dengan magnesium.
Tahukah kamu, tanpa cukup magnesium, tubuhmu tak bisa serap vitamin D dengan baik. Untuk tingkatkan penyerapan vitamin D, makan makanan kaya magnesium. Sayuran hijau bayam, kangkung, kacang biji almond, biji labu, biji-bijian utuh nasi merah, oat. Jika pola makanmu kurang magnesium, suplemen juga bisa bantu. Dengan ikuti langkah ini, kamu bisa jaga tulang kuat, cegah jatuh, dan dukung kesehatan keseluruhan saat menua. Berapa lama hingga melihat hasil? Jika kamu mulai tingkatkan vitamin D hari ini, kapan kamu akan lihat perbaikan? Meski hasil bervariasi tiap individu, berikut garis waktu umum yang bisa diharapkan. 2 minggu. Kamu mungkin rasakan kram otot berkurang dan energi sedikit meningkat. 1 bulan. Kakimu akan terasa lebih kuat, dan kamu mungkin alami keseimbangan lebih baik saat berjalan atau berdiri. 3 bulan. Tulangmu jadi lebih padat, kurangi risiko patah tulang, dan risiko jatuhmu menurun secara keseluruhan. Bukti ilmiah manfaat vitamin D. Studi tunjukkan bahwa lansia yang konsumsi vitamin D secara konsisten selama 3 hingga 6 bulan alami 31% lebih sedikit jatuh, kekuatan dan koordinasi otot lebih baik, cegah kecelakaan. 35% otot lebih kuat, vitamin D tingkatkan fungsi otot, kurangi kelemahan dan lelah. 40% risiko patah tulang lebih rendah, tulang lebih kuat berarti lebih sedikit patah, terutama di pinggul dan tulang belakang. Kunci sukses, konsistensi. Vitamin D bukan perbaikan cepat. Ia bekerja perlahan dengan dukung kepadatan tulang dan kekuatan otot seiring waktu. Untuk hasil terbaik, jadikan kebiasaan harian. Baik lewat matahari, makanan, atau suplemen. Jaga kadar vitamin D optimal, pastikan kaki lebih kuat, keseimbangan lebih baik, dan hidup lebih aktif serta mandiri selama bertahun-tahun. Sekarang kamu tahu betapa krusialnya vitamin D untuk kaki kuat, keseimbangan lebih baik, dan kesehatan keseluruhan. Saatnya bertindak. Kami telah bahas mengapa vitamin D penting, cara dapat lebih banyak, dan berapa lama hingga lihat hasil. Sekarang, kami ingin dengar darimu. Apa satu hal yang kamu pelajari hari ini yang akan kamu praktikkan dalam hidup sehari-hari? Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami. Jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa suka, bagikan, dan langganan ke kanal YouTube kami. Dukunganmu bantu kami hadirkan konten berharga untuk jaga kamu sehat, kuat, dan berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.